Walau adrakal masbuq al-imam qabla ayyusallima adraka fadilatal jamaah ala sahih alladhi qata'a bihil jumhur liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ahadukumus shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ruku'a faqad adraka raka'ah. Siapa orang yang mendapatkan imam sebelum dia melaksanakan salam, salam yang pertama rukun kan, sebelum dia assalamualaikum, dia dapat bersama imam, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Nah itu landasannya, batasannya adalah dia masih mendapatkan sholat meskipun cuma satu rukun bersama imam. Nah dalilnya mana? Dan ini pendapat yang sahih di dalam madhab kita. Ya. Dalilnya mana? Nabi SAW bersabda, kalau salah seorang kalian datang untuk melaksanakan sholat dan kami dalam keadaan sujud, maka hendaklah kalian sujud, tapi jangan dihitung itu satu rakaat. Dia tidak dihitung satu rakaat. Tapi kata Nabi, waman adrakar ruku, siapa yang mendapati ruku, ai ruku bersama kami, ruku bersama imam, faqad adrakar raka'ah, maka dia benar-benar telah mendapatkan satu rakaat. Nah jadi batasannya itu ruku dan tumaknina di dalam ruku. Ya. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang tidak ada yang melemahkan di dalamnya. Na'am fihi Yahya bin Abi Salman al-Madani. Ya, di dalam sanad hadis ini ada yang bernama Yahya bin Abi Salman al-Madani, yang mana Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dia ini hadisnya mungkar. Jadi ini soal periwayatan hadis. Jadi menurut Imam Al-Bukhari, kalau ada Yahya bin Abi Salman di dalam periwayatan hadis, maka hadisnya langsung dikatakan mungkar. Ini pendapat Imam Al-Bukhari, yang memang Imam Bukhari ini cukup ketat di dalam menentukan rijal hadis, ya. Tapi di sini dikatakan, akan tetapi dzakara Ibnu Hibban, menurut Ibnu Hibban ini ulama hadis juga, ya, beriwayat hadis juga, radhiyallahu anhu annahu thiqah. Menurut beliau Yahya bin Abi Salman ini orang yang thiqah, yang dapat dipercaya. Nah, bingung kita, ya kan? Nah, bingung kita. Nah, maka soal hadis ini tak usah bingung. Ya, memang belajar ilmu hadis ini menjelimet, ya. Apalagi sudah ngomongkan soal rijal hadis. Orang dikatakan ahli hadis, pakar hadis, ya. Kalau dia hafal di luar kepala tuh. Kalau disebutkan si fulan, dia bisa menyebutkan begini sifatnya. Kira-kira ada enggak pakar hadis di sini yang model begitu? Nah, ya. Si fulan ini, kalau disebutkan si fulan. Oh, si fulan ini begini, si fulan ini begini. Ah, itu baru pakar hadis, ya. Ya, kalau masih lihat literatur ini, belum pakar berarti, ya. Belum pakar. Tapi kalau dia baca literatur dan dia paham, ya, dia sampai hafal itu baru hebat, ya. Nah, kalau kita ini masih kelasnya lihat kitab, ya. Kalau lihat rijal hadis, ada kitab Rijalul Hadis Sahihul Bukhari. Nah, itu dikumpulkan si fulan, ya, si fulan itu dijelaskan si fulan ini sifatnya begini dan hadisnya sikoh, orangnya sikoh dipercaya. Si fulan ini begini, dia orangnya adil. Si fulan ini begini, begitu, ya. Jadi satu-satu di kriteria orang ini diterangkan. Sehingga kalau orang ini ada di dalam periwayat hadis, maka ini hadisnya sahih. Kalau ada si rijal yang ini ada di dalam periwayatan, maka ini rijal, kalau dia masuk berarti hadisnya dhaif, mungkin mungkar, mungkin hadisnya palsu, karena si fulan ini sering dikatakan suka memalsukan hadis. Begitu.
Jadi tergantung kepada, dan itu pun tergantung kepada yang bersangkutan. Coba lihat antara Imam Bukhari dan Ibnu Hibban, terjadi perbedaan di dalam menentukan rijal hadisnya, ya akhir ya. Nah, itu dipelajari lebih jelas dalam ilmu mustalahul hadis. Nanti dia lebih memperdalam lagi pelajarannya di dalam kitab pelajaran at-ta'dil wal jarah, ya, dalam menentukan si fulannya itu adil atau tidak. Nah, itu ya. Ya akhir. Nah, silakan yang mau memperdalam pelajaran yang seperti itu, ya. Tinggal cari ulamanya yang bisa mengajarkan. Radhiyallahu anhu tiga. Wa qala al-Ghazali la tudrikul jamaah illa bi idraki raka'ah. Kata Imam Ghazali, ini pendapat Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, seseorang tidak mendapatkan satu rakaat kalau dia tidak dapat satu rakaat. Nah, itu kalau tadi rukuk, dapatnya rukuk, tak dapat satu rakaat. Berarti menurut Imam Ghazali, la tudrikul jamaah, la tudrikul jamaah, tidak mendapatkan berjamaah melainkan kalau dia dapat satu rakaat. Tadi pendapat yang sahih adalah meskipun cuma dapat satu rukun, maka dia mendapatkan pahala berjamaah. Tapi menurut Imam Ghazali, tidak mendapatkan pahala berjamaah melainkan kalau dia dapat satu rakaat. Faqala fi asli rawdah wa syadzun dha'if. Menurut Al-Imam Nawawi pendapat ini aneh dan lemah. Ya, itu menurut, ya, jadi boleh-boleh saja, ya. Antar ulama itu mengkritik boleh, tapi kan tadi ya, bahasanya kan sopan begitu. Syadz, dha'if begitu. Enggak salah, ahli bid'ah. Enggak begitu. Ya, boleh. Ini pendapatnya aneh dan lemah kayaknya begitu. Ya, kan asik kalau model begitu. Qultu wa ma qalahu al-Ghazali ila jazmi bihi al-Fawrani, ya. Tapi pendapat Al-Ghazali ini ternyata ada juga yang mendukung. Nah, itu ya. Ada juga yang mendukung seperti Al-Fawrani. Wa naqalahu Al-Jili, ya, Imam Al-Jili ini ulama semua. Minal Marawizah, ya. Dari Imam Al-Marwazi, ya, Al-Marawizah ay dari Imam Al-Marwazi. Wa naqalahu Al-Qadhi Husain an ammati ashabi illa annahu qala fi mawdhi'in akhar. Ya. Jadi ternyata pendapat Imam Ghazali ini ada pendukung yang lain. Nah, jadi dikatakan tadi ya asing, ternyata ada yang juga mendukung pendapat ini. Ya sudah, yang asik ya kita ikut aja lah pendapat yang kalau dapat satu rukun dapat berjamaah. Kan biar banyak dapat pahala. Ya. Ya akhir. Jika seseorang masuk ke dalam salat berjamaah, fa wajadu al-imam fil qa'dati al-akhirah. Jika seseorang salat berjamaah, dia dapati imam sudah duduk yang terakhir, ya, fal mustahabbu ay yaqtadu bihi li anna hadhihi fadilah al-muhaqqaqah fala yatruku al-iqtida bihi fayusalluna jamaah thaniyah li annaha fadilatun mauhumatun wallahu a'lam, ya. Jadi kalau ada seseorang yang mendapati imam sudah duduk pada tahiyat akhir dan ada beberapa orang yang lain yang kalau dia mau mendirikan berjamaah bisa, maka dalam kondisi yang seperti ini mana yang lebih afdal? Dia ikut imam pada tahiyat terakhir atau dia dirikan jamaah baru? Nah, maka di sini dikatakan bahwa mengikuti imam meskipun pada tahiyat terakhir itu lebih afdal daripada mendirikan jamaah baru. Ya, jadi sudah langsung aja ikut, ya, kepada imam yang
yang bersangkutan. Tak usah mendirikan jamaah yang baru. Wallahu a'lam. Walau adraka al-masbuq al-imam fi ruku' fahal yudraku raka'ah as-sahih alladhi alaihi an-nas wa atbaqu alaihi al-a'immah kama qala fi asli rawdah ayyakuna mudrikan laha. Ya tadi, kalau seseorang itu mendapati imam dalam keadaan ruku', apakah dia dapat satu rakaat? Maka di sini dikatakan iya. Ya, dan ini bahkan sudah ditetapkan daripada para ulama, dia mendapatkan satu rakaat. Wa qala al-Mawardi wa huwa mujma'un alaihi. Menurut Imam Mawardi ini sudah ijma' bahkan alaihi wa da'awi al-ijma' mamnu. Tetapi ya dikatakan mengatakan ini sudah ijma' juga ya tidak juga benar. Karena tadi ya, ada juga pendapat yang lain. Faqad qala Ibnu Huzaimah was-Sibghi fi ashabina la yudrikur raka'ah. Jadi ada yang berpendapat ya, meskipun dapat imam dalam keadaan ruku', maka tetap tak dapat satu rakaat. Nah, jadi ada pendapat ya, kalau tadi dikatakan ijma', maka ada yang membantah tidak juga ijma', karena ada yang mengatakan meskipun kita dapati imam dalam keadaan ruku', maka tidak mendapatkan satu rakaat. Tapi berdasarkan dalil yang tadi ya, berdasarkan dalil yang tadi, kalau mendapatkan rukuk bersama imam, maka berarti kita mendapatkan satu rakaat. Paham ya sampai sini ya? Baik. Ya, jadi ini perbincangan bahwa ada yang mengatakan tidak dapat, tak apa-apa, tapi ini pendapat tidak kuat, tidak diikuti di dalam mazhab kita, ya, tidak dipegangi, tidak lebih tidak paling sahih. Ya. Baik. Wa naqalahu anhuma ar-Rafi'i wan Nawawi qultu wa kadza Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhum wa qala al-Bukhari innama ajaza dzalika min as-sahabati man lam yara al-qira'ah khalfal imam. Ya. Nah, di sini menurut Al-Imam Al-Bukhari ya, menurut Al-Imam Al-Bukhari, seseorang itu mendapatkan satu rakaat jika dia mengambil pendapat bahwasanya membaca Fatihah di belakang imam itu tidak wajib. Tapi kalau dia mengikuti pendapat bahwa membaca Al-Fatihah di belakang imam itu wajib, maka dia tidak dapat satu rakaat. Kenapa? Karena dia tidak baca Fatihah. Nah, adapun kita mengikuti pendapat daripada ulama ya, di dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama di dalam mazhab Syafi'i bahwasannya membaca Al-Fatihah itu wajib jika kita mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Akan tetapi jika kita tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam. Nah, itu. Maka dalam hal ini ketika kita mendapati imam dalam keadaan ruku, maka kita mengatakan kita dapat satu rakaat. Kenapa? Karena Fatihah yang tertinggal itu ditanggung oleh imam. Paham sampai sini tak? Ya, paham ya? Ini pendapat Imam Bukhari. Ya, pendapat Imam Bukhari mengatakan tidak dapat bagi siapa yang mengatakan wajib, ya. Ya, Imam Bukhari mengatakan dia dapat satu rakaat bagi orang yang mengatakan tidak wajib membaca suratul Fatihah. Ya. Wa amma man ra'aha, yaitu siapa yang mengatakan wajib, maka dia tidak mendapatkan satu rakaat. Begitu pula wahukiya Ibnu Rif'ah an ba'di asyuruh al muhadzab annahu idza qasara fi takbir hatta raka'al imam la yakunu mudrikan lirrakaah. Ada juga pendapat yang lain lagi, seperti pendapatnya Ibnu Rif'ah dan juga sebagian ulama yang lain yang mensyarahi kitab Muhadzab,
Mereka mengatakan seseorang tidak mendapatkan satu rakaat jika dia lalai membaca suratul Fatihah, padahal dia dapat takbiratul ihram bersama imam. Nah, di sini penting buat kita tahu. Kalau kita sholat berjamaah, imam sudah mulai membaca suratul Fatihah, atau imam sudah selesai baca suratul Fatihah, imam membaca surah, membaca ayat, maka kita yang baru datang nih, ya, atau kita yang tadi bareng-bareng imam tidak sempat kalau membaca doa iftitah, maka tinggalkan doa iftitah, ya, karena itu sunnah. Maka langsung membaca suratul Fatihah. Nah, kalau dia tadi karena ketidaktahuannya, ya namanya tidak tahu, dimaafkan. Tapi kalau tahu dia mengajak, ya dia baca juga itu doa iftitah, sementara imam ternyata habis baca Al-Fatihah baca inna atau ina. Inna atau ina kal kautsar, washolli lillahi kawan inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar, imam rukuk. Maka dia tak sempat baca suratul Fatihah. Dalam kondisi ini menurut Ibnu Rif'ah dia tidak mendapatkan satu rakaat. Karena apa? Karena kelalaiannya. Ya, nah itu. Baik. Jadi ya, jangan sampai lalai. Lalai itu termasuk tadi dia baca doa iftitah, padahal bisa dia tinggalkan. Wa hukiya ar-Rawayani an ba'dihim annahu yakunu mudrikan lirraka'ah bi idrakir ruku' idza kana al-imam balighan la sabiyan. Ya. Menurut Imam Ar-Rawayani, dia tetap dapat satu rakaat walaupun lalai daripada membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena dia dapat ruku' bersama imam. Dan ini jika imamnya sudah baligh. Artinya kalau imamnya tak baligh, belum baligh, berarti tidak dapat satu rakaat. Ya, kalau imamnya belum baligh, masih anak-anak misalnya, maka ya, dia tidak dapat satu rakaat. Wallahu a'lam. Ya, di akhir. Fa idza farra'na 'ala al-idraki falahu syartani. Ahaduhuma ay yakuna ruku'ul imam mu'taddan bihi. Ya. Yang pertama, seseorang itu dikatakan mendapatkan satu rakaat bersama imam ketika dia dapat imam ruku' dengan dua syarat. Syarat yang pertama, rukuknya imam itu sah. Rukuknya imam sah. Maka kalau rukuk imam tidak sah, maka berarti dia tidak dapat satu rakaat. Contohnya bagaimana rukuk imam tidak sah? Dia rukuk kemudian dia hadas, dia kentut, maka dia tidak dapat satu rakaat. Imamnya kentut, ya, imamnya kentut. Atau imamnya junub, atau imamnya lupa, dia tak ruku, imam langsung sujud, ya, imamnya sujud langsung. Nasiya sajadah fi raka'ah qabla hadhihi raka'ah, ya, li'anna ruku' idza lam yahsibu lil imam fa aula alla yahsibu lil ma'mum, ya. Jadi kalau imam itu tidak dihitung dia ruku', maka ya makmum juga tidak dihitung mendapatkan ruku'. Yang kedua syaratnya adalah dia harus tuma'nina ayat ma'inna qabla ayyartafi al imam, ya, dia ruku' itu tuma'nina bersama imam. Tuma'nina apa? Tuma'nina itu macam-macam definisinya, ya, yakni diamnya anggota tubuh dengan kadar mengucapkan subhanallah, itu paling simpelnya tuh begitu, ya. Ada lagi yang mengucapkan yang lain, ya. Maka kalau dia dapati bersama imam tuma'nina, dapat satu rakaat. Tapi kalau dia ruku, imam berdiri dari rukuknya, dia baru turun ruku, imam berdiri dari ruku, i'tidal, berarti dia tidak dapat tuma'nina bersama
imam. Kalau dia tidak dapat tumaknina bersama imam, maka dia tidak dapat satu rakaat. Nah itu. Ya. Kenapa? Karena rukuk tanpa tumaknina tidak dihitung tumaknina. Ya. Wa hadza ma dzakarahu Ar-Rafi'i wan Nawawi. Inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Lakin qala Ibnu Rif'ah, tapi pendapat Ibnu Rif'ah. Nah, ini ada juga pendapat Ibnu Rif'ah, zahirul kalam al-a'immah annahu la yushtarat. Ya, menurut beliau tidak disyaratkan tumaknina. Menurut Ibnu Rif'ah, tapi kita lagi-lagi ikut pendapat Al-Imam An-Nawawi bahwa syaratnya harus ada tumaknina. Ya. Walau syakka, kalau seseorang itu syak, hal adrakar ruku' ma'al tumaknina qabla raf'il imam, fal adhar annahu la yudrik ar-raka'ah li anna al-asal adamul idrakiha. Ya. Kalau seseorang ragu, tadi aku dapat enggak satu rakaat ya? Tadi aku waktu ruku' tumaknina enggak sama imam ya? Maka yang diambil adalah pendapatnya, kembalikan ke asalnya. Berarti dia tidak dapat satu rakaat, tidak dapat ruku' bersama imam dengan tumaknina, karena itu yang asal. Jadi jangan ngambil dapat kayaknya tadi. Kalau ragu berarti yang sebelumnya. Ya sama, 3 apa 4, 3 apa 3. Udah wudu apa belum? Sudah wudu apa belum? Tadinya sudah belum wudu karena asalnya belum wudu. Sudah batal apa belum? Sudah batal apa belum? Belum, batal. Kenapa? Karena tadinya sudah wudu. Jadi kembalikan kepada asalnya. Itu untuk kita menghilangkan keraguan-raguan. Ya, maka tak boleh ragu di dalam sholat terlalu lama. Kalau dia mendapatkan imam setelah berdiri daripada rukuknya, maka dia tidak dikatakan mendapatkan satu rakaat dan tidak ada khilaf dalam hal ini. Ya, jadi yang khilaf itu soal rukuk tumaknina apa enggak. Tapi kalau imam sudah i'tidal, dia dapatin imam i'tidal, atau dia dapatin imam sudah sujud, maka tidak dapat satu rakaat. Maka hendaklah bagi seseorang makmum ayuta ba'al imam fir rukni alladhi adrakahu fihi wa illam yahsib. Maka seorang makmum itu hendaklah dia mengikuti apapun yang dia dapati daripada imamnya, meskipun tidak dihitung sebagai rakaat salat. Jadi kalau dapatin imam sujud, kita datang takbiratul ihram, niat menjadi makmum, langsung ikutin imam, jangan nunggu imam berdiri dulu. Nunggu imam berdiri aja. Ya, rugi. Kenapa rugi? Sebab kalau dia ikut sujud, dia dapat pahala sujud, meskipun tidak dihitung rakaat. Nah, itu. Ya. Nah, maka makmum langsung ikut kepada imam. Meskipun dia mendapati imam pada tasyahud yang akhir, wajib alaihi ayyutaba'ahu fil julus, ya, duduk dia ikut bersama imam. Wala yalzimuhu ayyatiya bit tasyahud. Dalam satu pendapat tak wajib dia baca tasyahud. Dalam satu pendapat. Wa qala fi ziyadah ar-raudhah qat'an wa yusannu lahu dzalika 'ala sahih al-mansus wallahu a'lam. Tapi pendapat yang lain bahwa disunnahkan dia tetap membaca tasyahud. Ya. Wallahu a'lam. Qultu wa da'awi al-qat'an mamnu'. Faqad qala al-Mawardi bi annahu yajibu alaihi ay yatashahhada kama yajibu 'alal qu'ud li annahu bil iqtida' iltizam ittiba. Ya, jadi ada pendapat Imam Mawardi malah wajib dia mesti baca tasyahud.
Ya, karena dia sudah menjadi makmum, wajib ikut imam. Udah, ya. Sudahlah. Walhasil ada khilaf. Yang paling tidak khilaf ya baca. Ya. Sudah. Duduk tasyahud, baca tasyahud. Ya, dapat pahala. Ya, lepas dari khilaf sudah. Ya. Nah, kita ini hanya mengetahui ternyata dalam hal yang seperti itu saja ulama beda pendapat.